Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat belajar dengan maksimal dan kita dapat mengambil ibrah dari kisah yang akan kita bahas hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang Ashabul Kahfi. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Kisah Ashabul Kahfi terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi. Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah dan sangat kuat mempertahankan keimanannya. Mereka tinggal di sebuah negeri bernama Apesus, yakni di daerah Romawi. Mereka hidup di tengah masyarakat yang menyembah berhala. Mereka hidup pada masa Raja Dikyanus, yakni tahun 249 sampai 251 Masehi. Mereka adalah masyarakat pagan. Kehidupan masyarakat tersebut benar-benar jauh dari nilai-nilai kebaikan. Kemaksiatan merajalela seperti mabuk-mabukan, perjudian, dan segala bentuk maksiat lainnya. Kelompok pemuda Ashabul Kahfi berusaha memperbaiki keadaan masyarakat. Mereka mengajak masyarakat untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Akan tetapi ajakan tersebut mereka tolak. Bahkan raja dan masyarakat negeri tersebut memusuhinya dan berusaha mencelakakan para pemuda yang soleh itu. Pemuda Ashabul Kahfi itu bernama Maksalmina, Tamliha, Martinus, Beirunus, Danimus, Yatbunus, dan Kastunus. Mereka ditemani seekor anjing, yakni Kitmir. Mereka adalah pemuda yang sangat kuat keimanannya. Mereka tetap teguh mempertahankan akidah mereka meskipun mereka terancam. Para pemuda Ashabul Kahfi tidak mau menuruti keinginan Raja Dikyanus. Mereka tetap akan mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Dikyanus sangat marah dan memerintahkan agar mereka ditangkap dan dihukum dengan hukuman yang sangat berat. Akhirnya pemuda Ashabul Kahfi sepakat memutuskan untuk keluar dari negerinya. Mereka mencari tempat persembunyian. Mereka menuju ke daerah pedalaman di kawasan perbukitan bernama Dikyanus. Di situ terdapat sebuah gua dan disitulah mereka bersembunyi dan berlindung. Tempat ini 8 km dari Aman, ibu kota Yordania. Kemudian mereka masuk ke dalam gua melakukan ibadah sebagaimana mestinya. Setelah mereka merasa lelah, mereka kemudian tidur dan tidak terasa Allah membangunkan mereka setelah tidur selama 309 tahun. Mereka bangun tidak menyadari bahwa telah tidur dalam waktu yang sangat lama. Mereka menyangka hanya tidur dalam waktu sehari atau setengah hari saja. Dalam surat Al-Kahfi ayat 19 disebutkan, "Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, 'Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?' Mereka menjawab, 'Kita berada di sini sehari atau setengah hari.' Kemudian yang lain berkata, 'Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah satu di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.
dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Al-Kahfi ayat 19. Dalam sebuah kisah disebutkan Tamliha akhirnya keluar untuk mencari tahu dan membeli makanan untuk keperluan mereka. Dari situlah mereka tahu bahwa mereka sudah berada di zaman yang berbeda. Hikmah yang kita ambil dari kisah ini adalah iman dan akidah merupakan dua hal yang penting yang harus diperjuangkan. Sikap ikhtiar kemudian tawakal atau berserah diri kepada Allah dapat menyelamatkan seseorang, bahkan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap istiqomah dalam bertakwa merupakan sikap mulia orang-orang beriman, apalagi dalam keadaan sulit. Kisah Ashabul Kahfi adalah kisah keteladanan yang harus kita contoh. Keteguhan dan kekuatan hati dalam beriman kepada Allah harus menjadi pilihan utama. Kita tidak boleh mengutamakan kesenangan dunia dengan melupakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya insyaallah. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.